Faqala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, inna buyuti fi ardi al-masajid. Inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumahku, fi ardi, di bumiku, al-masajid, ialah beberapa masjid. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, ini bukan Quran, ini bukan Quran. Allah berfirman tapi bukan dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid. Jadi masjid-masjid di atas bumi Allah itu termasuk Baitullah, rumah Allah. Tapi jangan salah tafsir. Katanya Allah itu tidak butuh tempat. Allah punya sifat qiyamu binafsi. Kok ada bahasa rumahku di bumiku adalah masjid? Itu artinya masjid disebut Baitullah, artinya rumah tempat untuk zikir kepada Allah. Rumah untuk ibadah kepada Allah. Rumah untuk menyambungkan hamba kepada Allah. Jadi menurut ilmu nahunya itu ada mudhaf ilaih yang dibuang. Baitullah ay baitu zikrillah. Baitu ay baitu rahmatillah. Baitul ay baitu iqamati sholati lillah. Jadi ada yang dibuang. Wa inna zuwari, dan sesungguhnya orang-orang yang berkunjung kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang berkunjung kepadaku fiha, di dalam masjid, sukanuha, ialah para penghuninya masjid, wa ummarwa, dan para pemakmur masjid. Jadi orang-orang yang berkunjung kepadaku adalah orang yang menghuni di masjid, dalam arti memakmurkan masjidnya. Jadi walaupun pulang ke rumah, hatinya itu seakan-akan ada dalam masjid. Ini masuk dalam hadis, ada 8 orang yang nanti mendapat naungan Allah. Termasuk warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya walaupun di rumah, ketika keluar dari masjid, seakan-akan dalam masjid. Atau ke pasar, ini tinggal 5 menit saya harus berjamaah ini. Nah ini berarti hatinya bergantung ke masjid. Fatuba, maka sangat berbahagia, sangat beruntung, li'abdin, bagi seorang hamba, tatahara, yang bersuci siapa abad, fi baitihi, di rumahnya abad, tsumma zaroni, kemudian berziarah siapa abad ini kepadaku, fi baiti, di rumahku. Maka sangat beruntung, sangat berbahagia orang yang ambil wudhu, bersuci di rumahnya, kemudian mengunjungi rumahku. Artinya datang ke masjid. Sholatnya bukan sholat di rumah. Sholatnya di masjid. Apalagi orang-orang yang disebut dengan jaril masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau arti secara harfiahnya, tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali bergabung berjamaah di masjid. Ini ada 2 ulama besar yang memberikan penafsiran. Penafsiran dari Imam Syafi'i, tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali menjadi sempurna jika bergabung berjamaah di masjid. Tapi kalau versi Imam Hanafi, tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali berjamaah di dalam masjid. Lebih ekstrim ini. Siapakah orang-orang yang digolongkan tetangga masjid? Orang yang kanan kirinya 40 rumah dari masjid. Kanannya masjid 40 rumah. Kirinya masjid 40 rumah. Baratnya masjid 40 rumah. Timurnya masjid 40 rumah. Ini termasuk orang yang tergolong tetangga masjid. Jadi kalau menurut versi ini, Bapak Haji Hasan masuk tetangganya Masjid Sumber Bunga. 40 rumah. Jadi kalau versi Imam Hanafi, tidak sah sholatnya kecuali gabung berjamaah di masjid.
Makanya ini dorongan dari Allah, maka beruntung sekali hamba yang bersuci di rumahnya lalu berkunjung ke rumahku, ke masjid. Fahakun, maka ialah hak alal mazuri, atas yang diziarahi. Fahakun, maka ialah hak alal mazuri, atas yang diziarahi, ayyukrima, adapun olehnya memuliakan siapa mazur, zairahu, kepada orang yang mengunjungi mazur. Kata Allah, maka yang diziarahi itu Allah. Orang yang datang ke masjid itu namanya zair, orang yang berziarah. Berarti pergi ke masjid, pergi ke rumah Allah, tuan rumahnya Allah. Maka berhaklah bagi yang dikunjungi untuk memuliakan yang berkunjung. Allah memuliakan orang yang berkunjung ke masjid. Luar biasa. Allah sendiri. Ini firman Allah. Hadis kursi. Mari jamaah tasbih yang nakal, bukan lagi latihan, terapkan ilmunya. Yang kumpul dengan masjid, maka gabunglah ke masjid. Ramaikan masjid, makmurkan masjid. Masuk dalam hadis ini. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi, idza ra'aitum, apabila melihat siapa kamu sekalian ar-rajulah. Harakatnya di sini dhamma, yang betul fathah. Tukang tiknya ini mungkin. Idza ra'aitum, jika melihat siapa kamu sekalian ar-rajulah, kepada. Maf'ul itu nasab dalam maf'ul rafa. Yakhtaru, hale memilih siapa rajul al-masjidah, kepada masjid. Fashhadu, maka bersaksilah kamu sekalian. Lahu, kepada rajul, bil imani, dengan keimanan. Jadi kata Nabi, kalau kamu melihat orang yang senang memilih tempat di masjid, maka saksikan dia adalah punya iman. Iman itu adalah pekerjaan hati. Yang tahu orang yang punya hati. Tapi Rasul memberikan konsep yang jelas. Kalau ada orang senang ke masjid, saksikan dia itu punya iman. Kalau tidak punya iman, tidak mungkin senang ke masjid. Tidak mungkin. Seperti dalam ayat ciri-ciri itu, iman ayatnya itu. Ayat yang tentang orang yang bisa memakmurkan masjid, satu man, apa ayat, lupa ayatnya. Bukan ayat yang menyangkut memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ini Allah kasih ciri. Innama ya'muru, hanyalah. Jadi kalau di depan dikasih innama, ini menurut ilmu balaghah litaksir, litaksis. Jadi meringkas, menentukan. Hanyalah orang-orang yang dapat memakmurkan masjid, mensyiarkan masjid, meramaikan masjid, satu, man amana billah. Orang yang hatinya punya iman kepada Allah. Makanya seiring dengan hadis ini, kalau kamu melihat orang yang senang ke masjid, berarti ada iman. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang percaya akan ada balasan kelak apa yang diamalkan di alam dunia. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Orang yang senantiasa mendirikan sholat. Yang keempat, wa ataz zakah. Orang yang dermawan, tidak melupakan kewajiban zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Orang-orang yang punya khasyah, orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mungkin orang yang punya ciri lima ini orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Jadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, kalau mau membentuk takmir masjid,
Carilah 5 orang ini. Kalau orang karakternya bakhil, jangan dijadikan bendahara masjid. Tidak mungkin selesai masjid. Cari bendahara yang al-bakhilu wal cereu. Jadi orang yang bisa mampu memakmurkan masjid, 1 punya iman kepada Allah, 2 iman pada hari kiamat, 3 orang yang istiqomah berjamaah di masjid. Yang keempat, orang yang dermawan, melaksanakan kewajiban zakat. Yang kelima, orang yang punya rasa takut pada Allah. Kalau 5 tidak ada, maka tidak mungkin menghidupkan masjid, akan tapi sebaliknya, ingin hidup di masjid. Tidak mungkin menghidupkan masjid, tapi mencari hidup